Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai Sobat Cibi, salam close-up bagi kita semua. Saya Bambang Bahtiar. Saya Tika Fitrianingrum. Kami dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Cibitung. Selamat datang di Pangsi Podcast. Pajak Ngisi Podcast. Ya, hai Sobat Cibi semua. Kali ini podcast kita akan membahas mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, di samping kiri saya ada Mbak Tika yang akan menjadi narasumber kami. Ya, apa kabar Mbak Tika? Alhamdulillah sehat. Mas Bambang gimana? Alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan sobat-sobat Cibi semua juga sama sehat dan tetap semangat. Ya. Di sini saya udah siapkan beberapa pertanyaan yang mungkin sobat-sobat Cibi pengen mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu norma penghitungan penghasilan neto. Ya, Mbak Tika, coba bisa nggak bantu dijelaskan apa sih itu norma penghitungan penghasilan neto? Oke, norma penghitungan penghasilan neto atau disingkatnya NPPN ya Sobat Cibi. Jadi sebenarnya NPPN itu sesuai dengan namanya ya, jadi norma yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto pada 1 tahun pajak gitu, sebagai dasar untuk menghitung PPh pasal 25 atau 29 terutang. Nah, tujuan dari adanya NPPN ini adalah untuk menyederhanakan penghitungan penghasilan neto. Nah, nanti Sobat Cibi bisa membuka sendiri aturannya untuk mengetahui lebih lanjut nih apa yang akan kita bicarakan sekarang di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 17 PJ 2015. Oh, baik Mbak Tika. Berarti norma ini sebenarnya untuk mempermudah ya bagi wajib pajak untuk menghitung penghasilan netonya seperti itu ya? Iya, betul sekali. Iya. Lalu siapa nih yang bisa menggunakan NPPN ini? Kriterianya seperti apa Mbak Tika? Oke, untuk kriterianya yang bisa menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, ini yang perlu diketahui ya Mas Bambang ya, bahwa yang bisa menggunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang kriterianya adalah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usaha atau omsetnya, jadi kotornya gitu, penghasilan kotornya masih di bawah 4,8 miliar selama setahun gitu. Oh, iya, berarti memang khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya, kalau badan berarti nggak bisa ya Mbak Tika ya? Iya, kalau badan wajib menyelenggarakan pembukuan, jadi tidak mengenal penggunaan norma NPPN gitu. Ya gitu ya Sobat Cibi. Ya ini berarti khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu Mbak Tika nih, kalau wajib pajak mau menggunakan NPPN ini, caranya bagaimana pertama kalinya? Oke, untuk bisa menggunakan NPPN, Sobat Cibi perlu memberitahukan nih ke kantor pajak. Nah, tapi memberitahukannya tidak perlu datang sih, cukup mengakses melalui DJP online. Jadi silakan login ke akun DJP online Sobat Cibi masing-masing, terus nanti pilih menu layanan Mas. Nah, pilih menu layanan, nanti pilih menu info KSWP. Nah, nanti ada daftar drop down gitu. Silahkan pilih yang pemberitahuan NPPN gitu. Nanti tinggal pilih tahunnya, terus nanti klik cek. Nah, ketika klik cek nanti akan muncul tuh apa-apa saja yang akan divalidasi oleh sistem. Kalau misalnya memang memenuhi syarat, nanti di situ juga tercantum terpenuhi. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, di situ juga akan tercantum. Baik. Dan yang paling penting nih Mas, yang paling penting adalah kapan sih mengajukannya gitu ya. Nah, ini diatur nih, jadi ada aturannya. Jadi jika Sobat Cibi ingin memberitahukan NPPN, harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan di awal tahun pajak yang bersangkutan. Contoh, misalnya Sobat Cibi ingin menggunakan NPPN di tahun pajak 2023. Berarti Sobat Cibi perlu memberitahukan NPPN sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu di bulan Januari, Februari, atau paling lambat Maret 2023 gitu. Jadi kalau udah lewat dari 2023 atau udah lewat 3 bulan dari 2023, itu juga dianggapnya tidak menyampaikan NPPN.
Iya, baik Mbak Tika. Berarti mudah ya bagi WP untuk pemberitahuan penggunaan NPPN ini, karena memang berarti nggak perlu datang ke KPP, cukup lewat online seperti itu ya mungkin Mbak. Betul sekali, sangat mudah. Iya. Eh, nah ini Mbak Tika, gimana kalau misalnya ada wajib pajak yang memang tidak memberitahukan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto? Oke. Iya. Jadi kalau Sobat Cibi tidak memberitahukan NPPN, artinya Sobat Cibi dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan. Jadi kan sebenarnya itu secara defaultnya semua wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas itu kan dianggapnya menyelenggarakan pembukuan ya Mas. Kecuali tadi untuk yang orang pribadi dengan kriteria yang telah disebutkan boleh menggunakan NPPN jika menyampaikan pemberitahuan NPPN. Iya, baik. Setelah wajib pajak memberitahukan MPPN ke DJP, lalu apa yang perlu dilakukan wajib pajak? Nah, Mbak Tika. Kalau Sobat Cibi sudah memberitahukan NPPN melalui DJP online tadi, nanti Sobat Cibi tinggal melakukan pencatatan. Nah, kalau tadi kita mengenal yang namanya pembukuan, ada satu lagi namanya pencatatan. Nah, untuk pencatatan ini lebih sederhana ya Mas daripada pembukuan. Untuk pencatatan, Sobat Cibi hanya perlu mencatat peredaran bruto yang diperoleh. Begitu. Jadi setiap bulannya itu silakan dicatat gitu. Namanya juga pencatatan ya. Jadi silakan dicatat penghasilan yang diterima seperti itu. Ya, berarti mudah banget ya buat WP ya. Artinya wajib pajak nggak perlu susah-susah merinci biaya-biaya dan sebagainya, cukup mencatat pendapatan kotor atau omset itu yang Mbak Tika ya, untuk mengetahui omset tiap bulannya seperti itu. Betul. Kemudian Mbak Tika, nah WP kan tadi ketika mau menggunakan NPPN maka wajib pajak harus melakukan pemberitahuan kepada DJP lewat aplikasi DJP online. Nah ini bagaimana nih WP mungkin menunggu apakah diterima atau tidak, disetujui atau tidak. Nah itu bagaimana? Oke. Gimana cara taunya ini udah diterima apa belum gitu Iya, ya? iya, kadang WP kan menunggu udah melakukan ini gimana gitu. Oke, siap. Nah, tadi ketika seperti yang disampaikan sebelumnya ya, ketika kawan pajak nanti klik cek, nah di situ nanti ada 3 indikator tuh yang akan divalidasi oleh sistem secara otomatis. Nah, nanti di sampingnya udah ada keterangannya, apakah terpenuhi atau tidak terpenuhi. Misalnya terpenuhi, nanti akan terbit BPS atau bukti penerimaan surat. Jadi, Sobat Cibi ini dianggap sudah menyampaikan pemberitahuan NPPN dan diberikan BPS secara otomatis oleh sistem. Tapi, ketika klik cek dan ternyata salah satu indikator itu tidak terpenuhi, maka nggak akan terbit BPS. Jadi, Sobat Cibi nggak bisa memberitahukan NPPN deh. Oh gitu. Ya berarti sifatnya hanya pemberitahuan sehingga wajib pajak nggak perlu menunggu ini diterima atau tidak gitu ya. Yang penting ketika terpenuhi dan terbit BPS ya berarti udah bisa menggunakan NPPN seperti itu ya Mbak Tika ya. Betul sekali. Iya. Ini ngomong-ngomong dari tadi kan kita ngomongin tentang NPPN, mungkin wajib pajak NPPN itu kan norma terkait tarif. Bisa dijelaskan nggak besarnya norma mengenai penghitungan penghasilan neto tersebut? Oke. Nah, seperti yang tadi disampaikan juga terkait per 17-nya ya kawan pajak. Jadi nanti untuk melihat besaran berapa sih persentase norma yang digunakan itu silahkan lihat di lampiran per 17 tahun 2015 tadi. Di situ nanti akan tercantum tabel yang isinya persentase norma. Nah, secara garis besar normanya itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama untuk 10 ibu kota provinsi. Nah, 10 ibu kota ini apa aja? Ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Terus yang kedua ada ibu kota provinsi lainnya. Dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Jadi di luar dari ibu kota provinsi ya. Nah, nanti silakan bisa download juga lampiran pernya. Terus nanti Sobat Cibi tinggal search aja, search sesuai dengan
klasifikasi lapangan usaha atau jenis usahanya Sobat Cibi nih. Nanti setelah di search muncul KLU-nya atau klasifikasi lapangan usahanya, terus cek deh di sebelahnya tuh kolomnya termasuk yang mana nih. Misalnya Sobat Cibi memperoleh penghasilannya di Jakarta, berarti kan termasuk 10 ibu kota provinsi yang disebutkan di awal ya. Berarti tinggal pakai persentase norma di kolom yang pertama, dan seterusnya apakah menggunakan kolom kedua ataupun kolom yang ketiga. Ya, berarti untuk tarifnya pun bisa jadi per wilayah itu berbeda ya, tergantung wilayahnya itu masuk ke kolom 10 ibu kota provinsi atau lainnya atau daerah lainnya seperti itu Mbak Dika ya. Iya, betul sekali. Berarti wajib pajak harus benar-benar ngecek tuh, jangan sampai salah di bagian memilih seperti itu ya. Jangan sampai salah memilih persentasenya. Ya. Kemudian ini gimana kalau misalnya wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha seperti itu, bisa dijelaskan mungkin Mbak Dika? Oke, kalau misalnya Sobat Cibi punya lebih dari satu usaha nih, tadi kan di lampiran pernya itu dibaginya berdasarkan jenis KLU sama wilayah diperolehnya penghasilan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dua usaha kah atau dua pekerjaan bebas kah, nah nanti Sobat Cibi tetap harus dibagi dua tuh. Contohnya ya, misalnya ada contohnya Mas Bambang nih, misalnya Mas Bambang ini bekerja memiliki pekerjaan sebagai misalnya pengacara di Jakarta. Kemudian Mas Bambang juga misalnya ada pekerjaan lagi sebagai aktor misalnya. Aktor di Jakarta juga. Nah, atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pengacara tadi, itu silakan dicek di lampiran per tadi persentase normanya berapa. Nah, kemudian atas penghasilan yang diterima dari aktor, itu juga silakan dicek dulu persentase normanya berapa. Nanti ketika lapor SPT tahunan PPh-nya, nah, untuk penghitungan penghasilan netonya akan ada dua. Yang pertama yang dari aktor tadi, contoh misalnya dari aktor dapat 1 miliar gitu ya Mas. Nah, terus dari pengacara dapat 500 juta. Nah, nanti untuk penghitungan penghasilan netonya yang pengacara misalnya normanya 50%, berarti tinggal 50% dikalikan 1 miliar tadi gitu. Terus untuk yang aktor gitu, misalnya ya, normanya 40%, berarti tinggal 40% dikalikan 500 juta. Nanti setelah dikalikan hasilnya di total, jadilah itu jumlah penghasilan neto Mas Bambang di tahun pajak tersebut. Nanti tinggal masuk ke dalam SPT tahunan. Kalau udah masuk SPT tahunan sih, berikutnya udah tinggal ngikutin seperti biasa ya. Misalnya Sobat Cibi lapornya online kan, nanti otomatis ya Mas ya, tinggal pilih PTKP aja, terus nanti PPh terutangnya berapa akan dihitung oleh sistem. Ya, itu mungkin karena memang tiap KLU bisa jadi berbeda ya Mbak Dika ya, persentase normanya seperti itu ya. Betul. Jadi jangan digabung, maksudnya ada dua pekerjaan terus ya udah deh pilih salah satu aja deh normanya gitu, enggak ya, tapi tetap dibedakan, dipisah gitu. Lihat dulu pekerjaan yang satu normanya berapa, pekerjaan yang dua normanya berapa. Begitu juga kalau pekerjaannya lebih banyak lagi juga ya. Kalau ini kalau pekerjaan bebasnya punya lebih dari satu ya sama pekerjaan bebasnya, tapi memang di berbeda wilayah seperti itu berbeda juga berarti ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya di PR-nya itu intinya kita hanya tinggal mencocokkan aja sih, mencari ini KLU-nya yang mana, wilayahnya yang mana gitu. Baik. Sobat Cibi mungkin udah paham ya. Ini terakhir mungkin pertanyaan terakhir ya, sekaligus penutup Mbak Dika. Kita sekarang perlu tahu nih wajib pajak, cara ngitungnya bagaimana seperti itu Mbak Dika? Oke, cara ngitungnya tadi kurang lebih mirip ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi nanti ketika sudah menemukan berapa persentase normanya, nanti tinggal dikalikan dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotornya selama setahun. Tapi ya, ini kan untuk lapor SPT tahunan. Jadi Sobat Cibi ditotalin dulu nih
penghasilan atau omset selama setahunnya, kemudian nanti dikalikan dengan persentase norma yang didapat dari lampiran PR17 tadi. Nah, ketika sudah ada hasilnya, silahkan dimasukkan dalam SPT tahunan. Kemudian nanti kalau lapornya online, tadi otomatis ya PPh terutangnya akan dihitung otomatis oleh sistem. Tapi kalau Sobat Cibi lapornya secara manual menggunakan formulir SPT kertas, nanti Sobat Cibi bisa mengisi terlebih dahulu di lampiran Romawi 1 ya, di bagian penghasilan neto, kemudian nanti memindahkan angka di lampiran 1 tersebut ke bagian SPT induk gitu. Terus nanti untuk berikut-berikutnya tinggal disesuaikan saja, jadi mengisi PTKP, lalu mengisi PPh terutang dengan mengalihkan tarif di tarif progresif. Iya, terima kasih Mbak Tika atas penjelasannya. Sobat Cibi semua, mungkin kita cukupkan podcast kita kali ini. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Ya, sebelum kita akhiri, izinkan saya Mbak Tika ada sedikit pantun nih. Oh ya. iya, oke. Iya. Batu permata, batu berlian, diberikan sebagai tanda mata kasih. Dari kami cukup sekian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.